Tribuners, welcome back with me Kusnul Ashrifa in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you updating and interesting information from every place in Indonesia. And here, the complete news. The first news is, it was relief out of if he had used violence against a student he killed. It turned out that the 25 years old perpetrators of the murder of a KIM, 23 years old Unpad student in the Gading Tutuka complex, Cakung District, Bandung Regency, had committed violence against the victim. CEM had distributed photos of the advice that violent it was when the man of the FA upset that was desperate to commit this sadistic act. When asked by investigators in the Bandung police heard whether FA, who was become a suspect, admitted that it was as used that he was credited with sharing his photo. The Bandung Police Chief Commissioner Police Kusworo Wibowo explained that the cause with the threat that the suspect was angry and disputed with the CEM. He revealed that the photo in question showed the leg of the suspect. There was also a photo of advice of use against the victim long before the murder. However, Commissioner Police Kusworo did not explain in more detail regarding of the shortcoming and the violence committed by the FA. As has been reported, the murder took place at the Friday at the victim's house. The FA has initially on October 5 and he had to meet with the victim, but no fine again, and like this point that the tree is no break spot, and associations played a parade against CEM. The FA also described himself that only motorcycle taxi under the finally managed to enter the victim residence. Meanwhile, the one motorcycle taxi Jack they used in action. He bought online on October 9, 2022. Likewise, sharp weapons are purchased online. The suspects pretend to deliver to package on the Friday, 11 November morning. The two goods into argument of the CM fund in the third is was the FA. At the time, suspect badly attacked the victim with a sharp weapon. The next news is, new facts about death of one family in Kalideres relieved by the police. The police released new facts about the case of the family who died in Kalideres, West Jakarta. When the case of the death of the 4 people in one house is ruling the police undercover new facts, the police one book confirmed and confession regarding the death of the victim previously. It was suspect that was appreciably when the cause the death Rudianto and his family. They consisted of the husband and wife, children, and brother-in-law with their respective initial husband, RG, 70 years old, wife, RM, 66 years old, child of D, 42 years old, and the brother-in-law, PG, 68 years old. In the West Jakarta Metropolitan Commissioner Police Pasma Roysi said, his party continues to investigate the monster this work and the family car. For the missing car, we are still investigating because no one knows the witness. It is said comments in the Pasma Roysi quotes from the tribunews.com. However, the officer stated the investigation of the disaster of the car was absent a CCTV at the victim house. Pasma also suspected that only the family knows the whereabouts of the car. A part of the car, Pasma said that his party also checks in the victim mobile phones. One of the few documented history on the call phone. Pasma that the relief, the party also secured a number of the phone on the scan, and however, Pasma has not disclosing content of the note. And the next news is,
Trigger sadist action has been mutilated and burned his wife's body in Bahas. The police relieved that the alleged motive for the husband and wife mutilation case in Dolok Sanggul, Bahas was triggered by the mental problems. The result of this initial investigation are aligned with the testimony and eyewitness Marnanko Minute. Marnanko, known as the older brother of the perpetrators, Harahap managed that his younger brother undergone treatment at the Medan Mental Hospital. The temporary motive was also based on the witness that the perpetrators had a mental disorder. Furthermore, the result of the preliminary examination of the perpetrators had admitted that he was desperate to kill his wife, Nurmaya Situmorang, because her cat changed. Harahap and mentioned that his life was deceased when having affairs with his own relative. This information in the bios head of the Criminal Investigation Unit, the Bahas Police Inspector Wan Maruli Purba Tanjung, in his statement on the Sunday. Maruli said the perpetrator tells his wife of the having an affair with a close family. Even so, his party confirmed that the three still considering further investigation on Harapan murder and deepening his statement. The next news is chronology of the brother in the brother-in-law in Indramayu. The bloody tragedy of the brother-in-law stabbings in the Indramayu Regency shocked local residents. The incident occurred at the First Man BTN Pauman village in Indramayu district Regency on the Sunday 13 November 2022 in Indramayu Police. Adjutant Commissioner Police Muhammad Lukman Sharif took the Indramayu Police Criminal Investigation Unit head. Veteran Rajuman said the victim was a woman with initial age 45 years old, while the perpetrators, the victim brother-in-law with the initial T 45 years old. The perpetrators has now been detained by the police in Indramayu Police Headquarters. The atmosphere of the furthermore home for the brother-in-law, the First Man BTN Pauman village in Indramayu District Regency on the Sunday. Adjutant Commissioner Police Fitriman Rajiman said the incident began with the victim and her brother or the perpetrator's wife went to relieve his house on the Sunday. The two of went a motorbike together. Then at around the victim was to run to his residence. However, before arriving house, the perpetrator suddenly came from the side and the victim house. The perpetrator badly attacked the victim by slashing him with the sledges, one of the timers at the back and the victim neck. The victim badly fell from the motorbike and concentrated into the blood. And the next news is volunteers clean up a Ciliwung. Plastic and one still deserve police tap the driver at the malls. In commemoration of the Ciliwung River, a day which is fall on November, a number of volunteers clean up the bank of Ciliwung River, which is in the Biawak Delta Kampung Bebek Dangua Village, North Bogor District, Bogor City, Saturday. This activity was attended by the Ciliwung Crying community in Indonesia back to the world community. The Ciliwung National Task Force assisted by the officer by the Bogor City Improvement Service. This was happened to activity will inspire participants to community government, industry, academies to make responsibility and try to find solution to the wide problem that was having been happening so far.
And the next news is today's G20 summit. Jokowi welcomes world leaders. President Joko Widodo welcomed to the rival state leader and invited guests who attend the G20 summit, which looked to take place in Nusa Dua Bali on the Tuesday in the morning. On the first day of the G20 summit, President Joko welcoming arrived invited guests in the lobby of the main venue for the G20 summit. Jokowi wore a white shirt wrapped in the black suit and made a number invited guests of the G20 summit, like when welcoming the president of the Turkey, Recep Tayyip Erdogan this morning. In Kompas TV breaking news broadcast, the president of Turkey came to G20 summit venue at around at which President Jokowi badly greeted the president of the Turkey and shook hands. After some time, a number of the invited guests were also seen attending the Al-Public embassy in Bali, including Chinese President Xi Jinping to the President of United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. It is known the G20 summit will be held in Bali on the 15th to the 16 November 2022. A total of 70 heads of the three G20 members will attend this event, while the third head of the state will be absent. Previously, leaders of the G20 countries began arriving in the Bali Region Summit signs on the Saturday afternoon, starting from the President of the United States Joe Biden, South Korea President Yoon Suk Yeol, and his wife Kim Kon-hee to the Russian Foreign Ministry Sergey Lavrov. G20 summit policy closing the diversion of the traffic from the Kiwi area. Tribun News report court place in the Polri will be enforced could be difference of the traffic to the from Garuda Wisnu Kencana Bali area is during G20 summit event on the Thursday. Sulastri Irawan graduated to become a policewoman. Sulastri Irawan was declared graduate to undergraduate education as a policewoman. Sulastri was a candidate student for the police NCO, whose name aboard by the North Maluku Police. The announcement at this graduation was delivered directly and North Maluku Police Staff Inspector General Ordemidi Suswoko at the Moko Hall, North Maluku Police. Indonesian Sulastri Irawan North Maluku Regional Police graduate Rohima Melati Hanafi, with rank pilot Sulastri after his name declared passing. Sulastri thanked the police staff and North Maluku Police staff who had given him opportunity to become a policewoman. He felt very happy to see opportunity becomes a member held the vacancies. Meanwhile, the Sulastri in various later adventures, Husni expressed his gratitude because the incident ended as expected. Well, I think that's all the news for today with me, Kusnola Sheva. Don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung TikTok, Tribun Lampung Instagram, and Tribun Lampung Facebook for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 15 November 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mei Sada Sirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, anak korban yang tewas akibat ditembak polisi di bagian leher hingga tembus menangis meminta tolong ke Kapolri dan Presiden untuk mengusut tuntas penembakan tersebut. Diketahui penembakan terjadi di Gang Mavo lingkungan 14 Pekan Labuan, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan pada Senin 14 November. Diduga oknum polisi Polres Pelabuhan Belawan melakukan penembakan kepada seorang warga hingga tewas di Pekan Labuan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Aprianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Apri. Ya, terima kasih Mei. Selamat siang Tribuners. Anak korban dari kasus penembakan yang dilakukan oleh polisi hingga tewas dan posisi lehernya tembus akibat timah panas yang ditembakkan anggota polisi. Yoni, anak korban, kemarin sore saat Tribun Medan temui, sempat menangis histeris sambil memegang baju yang digunakan adiknya saat menggendong almarhum ayahnya yang bersimbah darah akibat tembakan polisi tepat di bagian leher hingga tembus. Dia meminta tolong kepada Kapolri dan Bapak Presiden untuk mengusut tuntas atas dan terpisah dari abang korban yang menjadi korban tersebut. Abdullah mengatakan pada saat kejadian itu sekitar pukul 9.30 WIB, dia sempat menyaksikan kedatangan 3 oknum polisi dalam berpakaian rapi berbaju putih datang ke kediamannya di Jalan Mavo lingkungan 14 Kelurahan Pekan Labuan, Medan Labuan, Kecamatan Medan. Ketiga polisi itu saat itu langsung mendatangi korban yang bernama Iwan alias Nasib yang saat itu sedang duduk di depan rumahnya yang baru saja selesai mandi. Dari keterangan Nasbullah, polisi itu sempat cekcok dengan korban dan sempat melakukan mempiting di bagian leher si korban. Dari yang terdengar satu tembak sehingga dia berlari ke arah keributan itu dan menyebutkan kalian bunuh adik saya. Saat dia sampai di polisi pun lantas berlari meninggalkan lokasi dan juga ada beberapa remaja daerah situ 3 oknum polisi. Namun polisi berhasil kabur setelah sampai di mobilnya yang diparkirkan di bahu jalan Yos Sudarso, sehingga mereka berhasil kabur ke arah Belawan. Dari keterangan Asbullah, salah satu oknum polisi yang melakukan penembakan tersebut, ia mengenalinya, dengan oknum tersebut sering datang ke kediaman si korban. Tersebut Rudi Simamora yang bertugas di Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Dan untuk korban saat ini baru saja dilakukan oleh pihak dan tadi pagi Kapolres Pelabuhan Belawan. Telah menyambangi untuk melayat ke rumah duka dan keluarga pun menerima Pelabuhan Belawan baik. Baik, terima kasih rekan Apri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anak kandung korban serta kakak kandung korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Coba ceritakan bagaimana kejadian yang menewaskan Bapak. Tolong Pak Kapolri, Pak Jokowi. Ayah saya tewas ditembak polisi. Tewas saya Pak. Polisi sekarang anarkis sekali Pak. Tak tahu sebab apa ya Pak. Sampai jebol leher saya Pak ditembak Pak. Tolong bantu kami Pak Kapolri, Pak Jokowi. Kapan kejadiannya itu, Dek? Jam 10 tadi pagi Pak. Jam 10 tadi pagi. Yang nembak siapa, Dek? Nggak tahu Pak.
Fotonya ada saya, nggak tahu saya Pak. Namanya nggak Polisi Pak, namanya saya nggak tahu Pak. Polisi mana, Dek? Polisi Pelabuhan Belawan Pak, Polres Pak. Ada berapa orang tadi bang? 3 orang Pak, 3 orang. Ini yang baju abang pegang baju apa? Baju ayah saya Pak. Baju adik ponakan ini, baju adik dia ini, adiknya. Ya. Nah, ini baju ayahnya. Nah, ini baju apa saya Pak? Adik saya yang gendong ayah saya ini Pak. Nah, Baju merah itu baju apa? Baju ayah saya, ini baju ayah saya, ini baju adik apa saya Pak? Adik saya Pak, gendong ayah saya tadi lah Pak. Sampai jempol lehernya Pak, ditembak. Mati di tempat atau gimana? Mati di rumah sakit Pak. Mati di rumah sakit. Mati di Ya? rumah. Tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara melalui tim Korwas Ditreskrim Suspolda Kalimantan Timur melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada tahap 2 terkait kasus dugaan tindak pidana di bidang perpajakan kepada Kejaksaan Negeri Balikpapan melalui Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur pada Senin 14 November. Tersangka berinisial FH yang merupakan pekerja lepas dari CVKP diserahkan ke Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian penyalahgunaan pajak yang telah menimbulkan kerugian negara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Ari Nindita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ari. Baik, terima kasih Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tim PPNS atau tim penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atau Kanwil DCB Kaltimtara melalui tim Korwas Ditreskrim Suspolda Kalimantan Timur melakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan. FH diketahui tersangka inisial FA yang merupakan pekerja lepas atau freelance dari CVKP diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kejari Balikpapan melalui Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Timur. FH diduga kuat telah menggelapkan pajak hingga 1,4 miliar dari CVKP pada masa pajak April 2017 sampai dengan Desember 2018. Berdasarkan kronologi yang diperoleh selama pemeriksaan, diketahui Direktur CVKP menugaskan FH untuk membuat laporan dan melakukan penyetoran dalam kas negara. Pada kenyataannya, FH tidak membuat laporan dan menyetorkan pajak, melainkan menggunakan uang pajak tersebut untuk kebutuhan pribadi. Selain itu, FH memanipulasi laporan pajak dan bukti setoran bank agar terlihat memiliki kemiripan dengan bukti yang otentik. Kemudian, menyerahkan bukti-bukti palsu tersebut kepada Direktur CVKP. Dalam pemanggilan sebagai saksi, FH mengakui dengan sengaja melakukan manipulasi tersebut. Kini tersangka FH dipersangkakan telah melanggar pasal 39 ayat 1 huruf C dan atau pasal 39 ayat 1 huruf D jungto, pasal 39 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tersangka dengan sengaja tidak menyampaikan SPT masa PPN dan atau menyampaikan SPT masa PPN yang isinya tidak benar, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut sehingga dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp1.406.300.330. Atas pelanggaran tersebut, FH dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dengan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Windu Kumoro selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan mengutarakan dalam hal menegakkan keadilan dan stabilitas penerimaan negara, maka tindakan penegakan hukum ditempuh sebagai langkah terakhir, yakni ultimum remedium, untuk menindak tegas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Tujuan utamanya bukan hanya semata-mata ingin memenjarakan wajib pajak, melainkan untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak. DCB selaku institusi penghimpun pajak negara akan berupaya untuk memberikan deterrent efek kepada individu maupun badan hukum yang berniat melakukan penggelapan pajak, dengan harapan agar berkontribusi sesuai kewajiban perpajakannya sebagai bentuk sikap gotong royong dalam membangun Indonesia lebih maju. Demikian, Mei. Terima kasih Ari Nindita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kasus tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7 Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat masih menyimpan tanda tanya besar. Sebelumnya, tim gabungan kepolisian bersama laboratorium forensik melakukan olah TKP pada Minggu 13 November lalu. Dari olah TKP tersebut tampak beberapa buku dan kalender Cina ditemukan polisi. Penemuan tersebut mengundang pertanyaan publik terkait sekte atau kepercayaan yang dianutnya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Nuriatul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, Mei dan juga pemirsa, betul sekali bahwasannya memang kasus tewasnya satu keluarga di perumahan Citra Garden Extension, Blok AC5 nomor 7, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, ini masih menyimpan tanda tanya besar. Sebelumnya, tim gabungan kepolisian bersama laboratorium forensik atau tim Lab4 itu telah melakukan olah tempat kejadian perkara pada Minggu 13 November 2022 lalu. Nah, dari hasil TKP tersebut, nampak beberapa buku dan juga kalender Cina waktu itu ditemukan oleh polisi. Penemuan tersebut kemudian mengundang banyak pertanyaan publik terkait sekte atau kepercayaan yang dianutnya. Namun hal itu langsung ditampik oleh Kepala Unit ataupun Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat, AKP Afrilendi, yang saat dihubungi pada Senin malam, di mana AKP Afril pada saat itu mengatakan bahwasannya tidak ada sekte-sekte dan memang ada ditemukan beberapa buku, namun memang bukan buku yang berisi tentang sekte-sekte. Namun meski begitu buku-buku tersebut pihaknya masih pelajari lebih lanjut. Kemudian juga selain buku, Afril juga mengecek beberapa hal ataupun temuan lain mengenai barang-barang yang ada di sekitar rumah tersebut, termasuk penemuan bedak bayi di kamar dan juga kapur barus. Bedak bayi yang ada di kamar itu memang ada, tapi tidak dicecerkan ke tubuh mayat. Begitu jelas Afril pada saat itu. Nah, kemudian untuk kapur barus sendiri memang ditemukan ada beberapa. Namun itu merupakan kapur barus biasa yang biasa ditempatkan di lemari seperti di rumah-rumah dan lain sebagainya. Kemudian juga Afril menyampaikan beberapa temuan barang masih dilakukan pengecekan di laboratorium dan hasilnya masih belum keluar. Lebih lanjut juga beberapa benda lain seperti struk atau bon hutang, ponsel korban, serta temuan lilin itu belum terbukti memiliki kolerasi terhadap penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini. Menurut Afril, temuan lilin itu sudah dipakai, maksudnya adalah lilinnya itu sudah lilin bekas pakai yang jumlahnya tidak disebutkan berapa, dan kemudian juga menurut Afril itu biasa lilin yang digunakan untuk antisipasi mati lampu. Sementara itu terkait dengan struk dan juga bon ataupun juga surat wasiat, Afril mengaku pihaknya tidak menemukan hal tersebut saat olah tempat kejadian perkara. Kemudian juga Afril kembali menjelaskan terkait dengan temuan-temuan barang saat olah TKP juga akan dikumpulkan di data serta dipilah mana saja yang berhubungan dengan kasus ini. Demikian Mei, kembali kepada Anda. Terima kasih rekan Nuriatul Hikmah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Warga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa di beberapa ruas jalan pada Senin 14 November. Seperti di ruas Jalan Poros Galesong, terpantau masyarakat memblokade jalan. Mereka menutup jalan imbas hasil tes bakal calon kepala desa tidak lolos. Masa aksi juga menolak keputusan hasil tes tertulis yang diselenggarakan panitia pelaksana pemilihan kepala desa Takalar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Said Zulfadli, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Said. Terima kasih. Di mana aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah warga di beberapa titik di Kabupaten Takalar itu dipicu oleh hasil pengumuman seleksi Pilkades serentak yang akan digelar dalam waktu dekat ini, di mana hasil tes tertulis tersebut diperuntukkan kepada 19 desa yang diikuti dari calonnya itu ada 147 orang, di mana hasilnya beberapa bakal calon kepala desa ditetapkan tidak lulus tes tertulis oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Kabupaten Takalar.
sehingga menurut para warga atau pendukung bakal calon yang dinyatakan tidak lulus seleksi tersebut melakukan unjuk rasa, dan dari masa aksi juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa di Kabupaten Takalar, di mana awalnya salah satu temuan mereka yakni pihak panitia pelaksana pemilihan calon kepala desa itu memperpanjang waktu pendaftaran Pilkades. Nah, pasalnya di salah satu desa itu sudah ada 4 calon sebelumnya, namun akibat adanya perpanjangan pendaftaran sehingga lebih dari 5 atau sampai dengan 7 calon. Sehingga dari hasil tersebutlah masyarakat dipicu untuk melakukan unjuk rasa dan aksi protes terhadap temuan yang diduga curang yang dilakukan oleh panitia pelaksana. Dan selain di Poros Jalan Galesong, aksi unjuk rasa yang telah berlangsung selama 4 hari hingga terhitung sejak hari Sabtu kemarin hingga hari ini itu juga terjadi aksi unjuk rasa di Jalan Trans Sulawesi antara di Poros Takalar menuju Kabupaten Jeneponto dan di kantor DPRD Kabupaten Takalar, di mana pengunjuk rasa juga demikian menolak atau menuntut agar Pilkades yang akan digelar itu ditunda karena banyaknya kecurangan, karena warga atau pendukung para calon yang gagal tes ini menduga banyaknya kecurangan atau kesimpangan yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan calon kepala desa, sehingga kemarin itu DPRD setelah di demo telah melayangkan surat rekomendasi kepada pihak panitia pelaksana pemilihan kepala desa untuk menunda Pilkades yang akan digelar di Kabupaten Takalar. Demikian. Baik, terima kasih rekan Said atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Satreskrim Polres Aceh Besar mengungkap peredaran puluhan kosmetik tanpa izin di wilayah hukum Polresta Banda Aceh pada Senin 15 November. Dalam pengungkapan tersebut terdapat 92 produk kosmetik yang diamankan oleh petugas. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadilah Aditya Pratama mengatakan kasus itu terungkap berawal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan penjualan kosmetik tanpa izin di media sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Indra Wijaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Mei. Selamat siang Tribuners, dapat kami sampaikan. Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Aceh telah mengamankan barang bukti berupa produk kosmetik sebanyak 92 produk kosmetik di salah satu kecamatan di Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar pada Senin kemarin. Pengamanan itu dilakukan setelah pihak dari Badan BPOM Aceh melakukan pengawasan dan pendataan terkait penjualan kosmetik yang diduga tanpa memiliki izin edar di media sosial. Dari pengawasan itu, pihak dari BPOM menemukan 2 orang tersangka yakni NH dan HG. Mereka merupakan sepasang suami istri yang ketahuan menjual 92 produk kosmetik yang diduga tanpa izin edar dijual secara online dari rumahnya. Setidaknya saat ini pihak kepolisian sudah mengamankan 92 produk kosmetik dengan 2 orang tersangka yakni NH dan HG. Nah, sementara untuk HG sendiri saat ini dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian dan istrinya NH tidak dilakukan penahanan lantaran ia masih memiliki bayi balita. Nah, menurut keterangan yang kami terima dari Kasatreskrim Polres Aceh Besar Kompol Aditya
Fadila Aditya Pratama mengatakan dari 92 produk itu 23 diantaranya sudah dilakukan uji sampel di BPOM Aceh. Nah, dari 23 uji sampel itu ditemukan 15 diantaranya itu mengandung bahan berbahaya seperti kandungan merkuri, asam retinoat, dan hidrokinon. Sementara 13 produk itu sudah terbukti mengandung kandungan merkuri. Saat ini sendiri pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan dan penyidikan terkait kemana saja produk-produk itu dijual dan kemana saja apakah produk itu ada yang diracik sendiri atau tidak. Selain itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian bahwa diketahui produk yang ditemukan tanpa izin edar itu dibeli pelaku oleh dibeli pelaku dari akun media sosial yakni Shopee yang dengan toko yang beralamat di Sumatera Utara, Medan. Nah, saat ini sendiri pihak kepolisian sudah melakukan penyitaan terhadap barang kosmetik ilegal tersebut. Akibat perbuatannya, HG dan NH terancam kurungan 15 tahun penjara dengan denda paling besar itu 1,5 miliar rupiah. Demikian rekan Mei. Halo rekan Mei. Baik, jadi untuk mengenai produk memang campur ya, ada yang dari lama, ada yang dari baru. Mengenai apakah itu barang dari lama, ya ternyata kita temukan di grosir tersebut masih ada barangnya, gitu. Jadi sekalian ya kita amankan juga. Pak, untuk ini omset pendapatan tersangka berapa sih untuk ini? Baik, jadi ini secara detail belum bisa saya simpulkan, tapi bisa 2 kali lipat ya. Untuk harga belum bisa didetailkan berapa pasaran yang dipasarkan secara umum, yang pasti di bawah. Saat hujan mulai mengguyur sekitar sejak sebulan lalu, beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Sampang, Madura telah dilanda bencana. Seperti halnya bencana banjir melanda sejumlah pemukiman di Kecamatan Jrengik, kemudian angin puting beliung menerjang pemukiman di Kecamatan Banto Atas, Sampang. Maka di tengah musim hujan ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sampang mengimbau masyarakat lebih waspada, namun bukan hanya terhadap bencana banjir dan angin puting beliung saja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Hanggara Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hanggara. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi memang dengan kondisi cuaca yang saat ini, pemerintah Kabupaten Sampang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah mewanti-wanti agar masyarakat lebih ekstra waspada terhadap bencana alam karena tidak dapat diprediksi kedatangannya. Namun BPBD Sampang menghimbau kewaspadaan bukan hanya terhadap bencana banjir dan angin puting beliung saja, melainkan juga lebih waspada terhadap bencana tanah longsor. Karena berdasarkan keterangan Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Imam, bencana tanah longsor masuk ke 3 jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kota Bahari berdasarkan pemetaan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Surabaya. Bahkan semua kecamatan, sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Sampang berpotensi terjadi longsor. Tapi untuk wilayah kecamatan yang masih kategori tinggi, ada 4 kecamatan, diantaranya Kecamatan Karangpenang,
Kecamatan Tampelengan, Kecamatan Kedungdung, dan Kecamatan Robetal. Kemudian pemetaan yang dilakukan BPBD Sampang ini ditentukan berdasarkan pengalaman penanganan pada tahun sebelumnya, di mana 4 kecamatan tadi sering dilanda bencana tanah longsor. Sementara untuk penanganan yang dilakukan Pemkab Sampang sejauh ini terus melakukan upaya antisipasi kepada warga di 4 wilayah kecamatan itu melalui sosialisasi termasuk di lingkungan sekolah. Tujuannya agar masyarakat setempat selalu waspada atau sadar bencana sehingga dapat melakukan penanganan gawat darurat sebelum petugas kebencanaan tiba di lokasi. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kasus pencurian motor terjadi di perumahan Gria Pakistaji Asri, Kelurahan Pakistaji Wonoasih, Kota Probolinggo. Dalam sehari, sebanyak 3 unit motor milik seorang warga di wilayah itu, Fatur Rozi Raib, digondol maling. Seperti yang diceritakan ibu dari salah seorang korban, Aning Apriastuti, yang mengalami peristiwa pencurian motor pada Minggu 13 November. Ia menyebut pelaku bisa merangsek ke garasi dengan cara merusak gembok gerbang. Gembok gerbang yang telah rusak juga dibawa oleh para pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Danendra Kusuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Danendra. Baik rekan Mi, peristiwa pencurian motor terjadi pada Minggu sekira pukul 1. Sebanyak 3 motor milik warga Gria Pakistaji Asri, Raib, digondol maling. Kala itu pemilik maupun keluarga yang tinggal di rumah tersebut sedang tertidur lelap. Peristiwa pencurian ini baru diketahui pada pukul 4:30 saat pemilik tengah melakukan aktivitas. Ia melihat garasi maupun pintu rumah sudah terbuka dan juga 3 motor yang terparkir di dalam garasi juga raib. Pemilik mencurigai bila pelaku ini tergolong spesialis karena saat menjalankan aksinya para pelaku ini cukup rapi, tidak ada suara saat proses merusak gembok maupun saat proses merusak rumah kunci dengan kunci T, rumah kunci motor maksud saya. Saat ini pemilik motor sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan polisi sudah datang ke TKP untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan korban. Saat ini kasus pencurian 3 motor ini sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Begitu, Mek. Baik, terima kasih rekan Danendra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pasangan suami istri bernama Randa dan Leni sudah ditetapkan tersangka atas dugaan kasus pencurian. Warga Dusun Kelekak Usang, Desa Perawas, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung tersebut dilaporkan melakukan pencurian di 2 lokasi berbeda. Di antaranya rumah yang beralamat di Perumahan Garden City, Desa Dukong, dan rumah kosong di Desa Buluh Tumbang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, semenjak ditetapkan sebagai tersangka 2 pasangan suami istri yang diketahui bernama Randa dan Leni terus diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Belitung. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara ini, terdapat 2 laporan kepolisian yang menjadi lokasi kejadian atas kasus pencurian tersebut. Untuk TKP yang pertama itu sebuah rumah yang terletak di Perumahan Garden City di Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Sedangkan untuk TKP yang kedua itu sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Berdasarkan keterangan dari Kasubsi Penmas Humas Polres Belitung, Ibda Belipindam menjelaskan sebenarnya untuk lokasi pencurian ini memang sekitar 5-8 titik. Namun untuk korban lainnya memilih tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, tetapi mereka hanya mengambil barang bukti yang sudah diamankan di Polres Belitung. Ia menjelaskan untuk motif pasangan suami istri ini melakukan pencurian di beberapa lokasi itu dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
Sedangkan untuk deretan barang bukti yang sudah dijual itu memang baru beberapa jenis saja, terutama untuk barang-barang yang memang cepat laku dijual seperti mesin air dan beberapa jenis besi-besi bekas. Kemudian kedua pasangan suami istri ini saat ini akan diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 363 ayat 1, ke-4, ke-5, dan ke-3 jungto pasal 64 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Maksud kami sebelumnya untuk lokasi TKP yang pertama di perumahan Garden City itu terjadi pada tanggal 1 Oktober dengan barang bukti cukup banyak mulai dari peralatan rumah tangga hingga barang-barang elektronik. Namun untuk TKP yang kedua itu pelaku hanya berhasil mengambil 1 unit genset karena memang TKP kedua ini merupakan rumah kosong. Untuk sementara ini kedua tersangka masih ditahan di Mapolres Belitung dan menunggu untuk proses hukum selanjutnya. Demikian, Mei. Terima kasih rekan Dede atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasubsi Penmas Humas Polres Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Kronologi kejadian LP1 pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17 WIB, korban kembali dari kediaman kakak kandungnya Maringka Yadi menuju kediamannya di perumahan Garden City, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Kemudian korban masuk ke rumahnya dan melihat bahwa jendela kamar belakang rumah sudah dalam keadaan terbuka dan menemukan bahwa kasur kamar dan lemari baju sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian korban mengecek lagi ke bagian dapur dan menemukan perabotan rumah tangga sudah hilang. Atas kejadian tersebut, korban melaporkan ke SPKT Polres Belitung untuk ditindaklanjuti. Salah satu rumah di Desa Sungai Ketapi RT 3 Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan menjadi viral saat pemiliknya yakni Ardiansyah mengunggah bagian dalam rumah ke akun TikTok dan akun Instagram serta YouTube miliknya pada beberapa waktu lalu. Ardiansyah yang juga merupakan selebgram di Balangan sekaligus seleb TikTok dengan pengikut mencapai puluhan ribu tersebut sukses menggait penontonnya pada bagian isi rumahnya yang dihuni sang ayah. Bangunan rumahnya tidak banyak berbeda dibanding rumah pada umumnya. Namun yang menjadi keunikan tersendiri ialah adanya pohon nangka yang tertanam di tanah berada pada bagian ruang tamu rumah tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Isti Rohayanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Isti. Baik, terima kasih rekan Mei. Jadi pada beberapa waktu lalu memang ada berita viral tentang pohon yang tumbuh di dalam rumah warga, tepatnya di Desa Sungai Ketapi, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan. Dan di dalam rumah ini sebelumnya adalah kebun. Jadi sebelum rumah itu dibangun, tempat tersebut merupakan kebun yang dimiliki oleh Ardiansyah. Dan Ardiansyah ini adalah salah satu selebgram yang ada di Kabupaten Balangan. Nah, untuk beberapa pohon yang ada di dalam rumah, jadi ada beberapa pohon di dalam rumah, salah satunya itu ada pohon nangka, tepat di bagian ruang tamu, lalu ada juga pohon di bagian kamar, di kamar utama, ada pohon cempedak, lalu ada pohon di kamar lainnya juga, pohon hambawang. Dan setiap musimnya, pohon ini akan selalu berbuah, dan juga ada kalanya pohonnya matang dan berguguran di rumah. Meski begitu, untuk buah-buah yang ada di dalam rumah ini, buah-buah di pohon yang ada dalam rumah ini selalu dimanfaatkan untuk dimakan atau dibagikan ke warga setempat karena memang buahnya masih normal, dalam artian masih dalam keadaan manis dan tidak ada masalah walaupun pohonnya berada di dalam rumah. Dan salah satu keunikan dari rumah ini, meski belum selesai dibangun, sang ayah dari Ardiansyah memilih untuk tetap menyayangi pohon-pohon tersebut hingga nanti pohonnya tidak menghasilkan buah lagi. Sebelumnya juga keberadaan pohon ini dipilih untuk tetap berada di dalam rumah karena memang buah yang dihasilkan cukup banyak dan biasanya
dari warga luar, maksudnya daerah dari luar, dari kabupaten lain berkunjung ke rumah Ardiansah ini. Dan tentunya rumah Ardiansah ini dibuka secara umum dan gratis. Bahkan walaupun tidak ada orang di rumah, pintu rumah selalu dibuka bagi orang-orang yang ingin melihat pohon nangka atau pohon lainnya yang ada di dalam rumah milik Ardiansah. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Isti atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik rumah. Berikut tayangannya untuk Anda. Mas Ardi, ini boleh ceritain nggak sih kenapa nih ada pohon di dalam rumah? Karena pas saat pembangunan pohon itu sudah ada lebih dulu, jadi dimasukkan ke dalam rumah itu saat waktu itu karena pohonnya berbuah lebat, jadi sayang untuk ditebang, jadi dimasukkan aja ke dalam rumah. Itu memang keinginan dari Abah kah atau seperti apa? Dari Abah. Dari sudah dipikirkan dari yang apakah ini mengganggu yang apa ya? Apakah ini bisa merusak bangunan? Sudah diantisipasi. Sudah diantisipasi dengan cara? Dengan cara pembangunannya diperkuat. Nasib remaja berinisial DA berusia 15 tahun sungguh nahas. Remaja asal desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro itu tewas tenggelam di kedung Sungai Kidang yang merupakan anak Sungai Serang pada Senin 14 November. Saat itu korban bersama salah satu teman sekolahnya sedang istirahat sekolah bermain di sekitar bibir sungai. Saat asik bermain, korban kemudian terpeleset tanah yang cukup licin lalu tercebur ke sungai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Tri Widodo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tri. Ya, Mei dan Tribuners, dapat kami laporkan dari PLI di mana pada hari Senin kemarin tanggal 14 November tahun 2022 telah terjadi kecelakaan. Ini yang mengakibatkan DA, seorang siswa yang berusia 15 tahun itu tewas tenggelam. Peristiwa itu terjadi di wilayah desa Repaking, Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Piri, Jawa Tengah. Informasi yang dihimpun dari lokasi, saat itu DA dan seorang temannya sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat lagi istirahat sekolah. Kemudian keduanya bermain di sekitar kedung yang merupakan atau cekungan dari sebuah sungai yang memiliki kedalaman lebih dalam ketimbang sungai ataupun aliran sungai yang lain. Saat itu korban kemudian yang bermain di bibir sungai itu terpeleset lalu tercebur. Korban yang tidak bisa berenang kemudian tenggelam. Seorang temannya pun langsung berteriak untuk mendapatkan pertolongan dari warga. Namun sayang karena korban tidak bisa berenang sehingga korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Upaya dari warga dan beserta tim dari Polres Borai maupun dari tim SAR melakukan pencarian akhirnya membuahkan hasil. Sekitar 30 menit kemudian korban berhasil ditemukan, hanya saja kondisinya korban sudah tidak tertolong. Melihat kejadian ini, Suherman selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Boyolali mengimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk saat ini tidak bermain di bibir sungai karena mengingat intensitas hujan yang terus mengguyur menjadikan kawasan ataupun tanah di sekitar bibir sungai menjadi licin dan beresiko untuk terjadinya kecelakaan air. Dari hasil pemeriksaan kepada korban, kecelakaan air ini langsung mendapat respon dari jajaran Polsek Wonosegoro yang masih menaungi wilayah Wonosamudro, tidak menemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Korban diduga murni mengalami kecelakaan. Baik, terima kasih rekan Tri Widodo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Dua pekerja tambang pasir Timah Parit 9 Desa Gadung, Kecamatan Tobo Ali, Bangka Selatan mengalami laka tambang di kolong mekanik Desa Keposang. Kejadian laka tambang tersebut terjadi pada Senin 14 November pagi ketika pekerja tambang sedang melakukan aktivitas di lokasi kejadian. Akibat dari laka tambang, satu pekerja meninggal dunia dan satu orang dilarikan ke Rumah Sakit Bangka Selatan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Adi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Adi. Ya, rekan Me Tribun News dimanapun berada, selamat siang. Saya akan menyampaikan informasi terkait kronologis dua orang pekerja tambang timah yang ada di Desa Parit 9, Desa Gadung, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan, yang mana pada hari Senin 14 November 2022, keduanya ini sedang melakukan aktivitas pertambangan di daerah kolong mekanik Desa Keposang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Keduanya ini merupakan pekerja tambang, yaitu Saudara Jumardin alias Mardin, usia 35 tahun, dan Rizal, usia 42 tahun. Keduanya ini tertimpa tanah longsor, yang mana ketika tanah itu longsor, keduanya sedang melakukan aktivitas pertambangan di kolong mekanik. Dari keterangan saksi, salah satu saksi yang menyaksikan kejadian ketika kedua orang ini tertimbun tanah longsor di lokasi, Saudara Wandi menyebutkan bahwa ketika tanah longsor, keduanya sedang berada untuk mengeringkan air dan mencoba untuk naik ke atas, namun keduanya tidak sempat menyelamatkan diri. Namun dari kejadian ini, satu orang bernama Jumardin alias Mardin, usia 35 tahun, meninggal dunia tertimpa tanah longsoran dan sudah dibawa ke rumah duka. Sedangkan untuk pekerja tambang bernama Rizal, usia 42 tahun, ini saat ini masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana menyebutkan bahwa kronologis dari tertimbunnya kedua pekerja tambang yang ada di di kolong mekanik Desa Keposang, Kabupaten Bangka Selatan ini, pihaknya telah melakukan olah TKP dan mendatangi rumah duka ataupun mendatangi rumah sakit di mana korban sedang dirawat. Untuk korban yang meninggal sendiri, pihak keluarga tidak mau dilakukan visum karena korban akan langsung dimakamkan pada hari itu juga. Untuk kejadian sendiri, saya informasikan terjadi sekitar pukul 11:30 yang mana memang kondisi kolong tersebut memang sudah kurang lebih 4 tahun dilakukan aktivitas pertambangan. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Bangka Selatan mengimbau kepada seluruh para penambang yang melakukan aktivitas pertambangan di daerah tersebut untuk berhati-hati dan waspada saat melakukan aktivitas pertambangan. Karena cuaca saat ini sedang tidak stabil, kadang hujan dan kadang panas. Untuk mengantisipasi terjadinya laka tambang lagi, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut dihentikan untuk sementara. Untuk korban saudara Rizal ini sendiri saat ini sudah sedang berada di rumah sakit dan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Mungkin seperti itu, rekan Me. Baik, terima kasih rekan Adi Saputra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Imam Budiman meninggal di RSU WZ Johannes Kupang pada Senin 14 November sekira pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Kasrem 161 Wirasakti Kolonel Simon P. Kamlasi mengatakan bahwa penyebab dan Rem 161 Wirasakti meninggal karena mengalami serangan jantung. Menurut Kasrem Simon, pada pagi hari beliau masih
jogging atau olahraga pagi. Setelah itu masih sempat mengikuti kegiatan Persit KCK Korem 161 Wirasakti. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ray. Baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dapat saya laporkan bahwa Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Imam Budiman, telah menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum WC Yones Kupang pada hari Senin 14 November 2022 atau kemarin sekira pukul 15.45 WITA atau pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Almarhum Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang meninggal akibat serangan jantung yang dialaminya. Kepada awak media, Kasrem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Simon PK Melasi mengatakan bahwa penyebab dan rem 161 Wirasakti Kupang Imam Budiman meninggal akibat serangan jantung yang dialaminya. Menurut Kasrem Simon, pada pagi hari almarhum masih sempatkan diri untuk melakukan kegiatan olahraga yakni jogging atau olahraga pagi. Setelah kegiatan olahraga pagi, almarhum masih menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan Persit KCK Korem 161 Wirasakti Kupang. Almarhum masih sempat memberikan pengarahan saat kegiatan Persit dan kondisinya sehat bugar, tambah dia. Ia melanjutkan bahwa pada siang harinya almarhum mengeluh sakit. Kemudian ia berpikir bahwa apa yang dialaminya hanya mengalami masuk angin. Sehingga kemudian menjalani perawatan di rumah sakit hingga mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit RSU WC Yones Kupang.